Ya, kalau kita lihat pembalap Honda di sirkuit Phillip Island benar-benar keteteran, benar-benar kesusahan, kesulitan untuk bisa menembus 10 besar ya. Jadi cuma ada dua nama yang bisa meraih poin, yaitu Denis Foggia di posisi 9, kemudian Ricardo Rossi di posisi 10. Sedangkan Andrea Migno hanya finish di posisi 16, Lorenzo Velon 19, Joshua Wheatley 21, Alberto Sura 24. Yang tidak finish Mario Suraji, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, dan Tayo Furusato ya. Jadi dari sekian pembalap Honda hanya dua yang meraih poin ya, Denis Foggia dan Ricardo Rossi. Jadi dari sini aja udah bisa kita simpulkan bagaimana mesin dari Honda NSF 250 RW itu benar-benar keteteran banget dengan layout sirkuit Phillip Island yang memiliki karakter cepat seperti ini. Ya, ini adalah statement resmi Tayo Furusato pasca race di sirkuit Phillip Island 2022. Saya biasanya kehilangan banyak posisi di lap pertama, tapi kali ini saya membuat start yang bagus dan mengikuti grup depan tanpa masalah. Daniel Holgado jatuh di depan saya pada lap kedua dan motornya bertabrakan dengan motor saya. Saya kehilangan kendali dan jatuh juga. Hari ini saya pikir saya memiliki opsi yang jelas untuk mencetak poin. Mungkin di Sepang. Oke Bre, jadi ini yang dikatakan oleh Tayo Furusato. Yang terjadi adalah Daniel Holgado terjatuh di depan Tayo Furusato yang dimana Tayo tidak sempat untuk menghindar dan akhirnya terjadi tabrakan tersebut yang membuat Tayo Furusato harus mengalami crash juga ya. Jadi ya kurang beruntung Tayo Furusato di sirkuit Phillip Island. Padahal dia cukup optimis ya karena dia pikir dan dia rasakan ketika selepas start itu dia cukup bagus, mampu mengikuti grup terdepan ya tanpa masalah. Dan masalahnya terjadi ketika Daniel Holgado sendiri terjatuh. Bagaimana dengan Mario Shiroji? Mari kita lihat. Saya berjuang keras sejak awal balapan. Posisi grid sangat mempengaruhi saya. Tapi saya membuat awal yang baik, menyalip banyak pembalap di lap pertama. Itu adalah hal positif dari balapan ini. Pertarungan yang bagus dengan banyak orang, meskipun ada kerugian di trek lurus yang panjang. Sayangnya, saya tidak bisa menyelesaikan balapan, saya membuat kesalahan di tikungan 10 dan saya jatuh. Sekarang saya akan memikirkan Malaysia. Oke Bre, jadi ini yang dikatakan oleh Mario Suryaji bahwa dia memang mengakui bahwa posisi grid itu sangat mempengaruhi buat dirinya dan juga di trek lurus yang panjang di sirkuit Phillip Island itu benar-benar menjadi kerugian buat dirinya. Dan kalau di sini kita nggak mungkin menerka-nerka apa yang terjadi, apakah setup motor, apakah power weight ratio-nya sendiri, ataupun hal-hal lainnya yang memang menjadi kerugian bagi Mauro Suryaji ketika bertemu dengan trek lurus yang panjang ya. Jadi mungkin nanti aja kita cari-cari informasi yang cukup sahih dan juga datanya cukup jelas. Jadi bukan kita menerka-nerka apa yang terjadi, intinya seperti itu, Bre. Dan Mario fokus untuk memikirkan Sepang Malaysia yang bakal dilaksanakan akhir pekan ini. Ya, itulah yang terjadi dengan Tayo Furusato dari Jepang dan Mario Suryoaji dari Indonesia, pembalap Moto3 Honda Tim Asia. Kegagalan pasti ada, bila usahamu tak mungkin gagal, maka kamu belum cukup berinovasi. Jadi kita nggak boleh takut gagal, dan kalau buat saya ya gagal ketika race itu biasa, sangat biasa banget. Namanya balapan itu ada menang, ada kalah. Dan kita juga harus melihat juga proses dari sebuah pembalap yang baru memasuki kelas-kelas yang dia ikuti. Jadi ada prosesnya, memang ada beberapa pembalap yang cukup bagus, tapi memang kebanyakan mayoritas itu pembalap butuh proses. Karena ini bukan olahraga yang menuntut fisik aja, tapi juga menuntut kesempurnaan dari semuanya ya. Jadi kalaupun nggak sempurna paling nggak mendekati sempurna ya, mulai dari motornya, mulai dari setupnya, mulai dari bannya, mulai dari pembalapnya sendiri, skillnya, kepintarannya, nyalinya dan segala macam itu cukup mendukung, termasuk cuaca ya. Jadi cukup mendukung untuk kesuksesan bagi seorang pembalap. Kecuali olahraga-olahraga yang benar-benar menuntut skill dan fisik pembalap ya, itu memang sangat mungkin banget itu faktor-faktor yang lain itu sedikit banget. Tapi kalau pembalap ya banyak banget faktor-faktor yang pendukung agar pembalap itu bisa bagus ya. Oke Bre, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Mungkin videonya nggak terlalu lama dan tidak terlalu mendetail karena memang kita akan fokus juga di akhir pekan ini tentang Moto3, MotoGP, Moto2 di sirkuit Sepang Malaysia dan mungkin konten selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal tersebut.
Terima kasih, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.